Oke, selamat malam ya teman-teman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yang lain. Gitu. Untuk malam kali ini kita akan mulai tutor ya dengan membahas di tahun 2022. Izin share screen ya Mbak. Bos. PTW, share screen kok udah kelihatan belum ya? Oke, Mas. Oke. Jadi aku mau bahas yang gampang-gampang aja ya yaitu soal UAS JKG 2022. Oh iya, dulu itu UAS JKG itu yang vertikal itu di habis UTS sampai UAS gitu. Jadi dulu Pak Bilal dulu baru boleh ini. Sekarang dibalik gitu. Jadi nggak usah bingung. Yang pertama soalnya tuh di sebagian wilayah Indonesia telah diselenggarakan JKP beberapa tahun yang lalu. Misalnya di Pulau Jawa JKP Orde 1 dan 2, di Sumatera JKP Orde 2. Pertanyaannya tinggi pada titik kontrol tinggi yang masuk dalam JKV di Indonesia apakah dapat ditentukan dengan datum vertikal yang sama? Jelaskan jawaban dan mengapa gitu. Jadi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena wilayah Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya. Jadi datumnya itu ya di masing-masing pulau gitu. Sehingga untuk menentukan nilai tinggi menggunakan metode yang berbeda. Jadi dari datum yang berbeda-beda di tiap pulau itu nanti di sifat datar yaitu ke orde 1 dan berikutnya sampai orde 4. Terus contohnya adalah di JKV itu orde 1 datumnya vertikal rata MLR di Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. Dan di Pulau Madura itu juga JKV orde 1-nya dengan vertikal pengukuran trigonometri TTG 1751 di Pulau Jawa ke TTG 1030 di Pulau Madura. Bahkan yang sedekat Pulau Madura aja masih pakai pengukuran trigonometri gitu. Oke, yang kedua, berikan solusi alternatif apa yang dapat digunakan untuk menyatukan datum vertikal di wilayah kepulauan seperti negara Indonesia gitu. Nah, menurut di SNI, ini bisa kalian baca sendiri, dapat dilakukan pendekatan dengan teknik tertentu yang sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh tinggi titik datum sedekat mungkin dengan tinggi terhadap geoid. Jadi masih mengacunya ke geoid gitu. Datum vertikal pendekatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pengamatan pasut minimal 1 tahun. Yang kedua, penggunaan pil pelabuhan laut atau sungai yang memiliki informasi tinggi terhadap MLR. Yang ketiga, kombinasi GPS dengan model geoid global. Dan yang keempat, interpolasi tinggi pada peta topografi. Terus yang kelima adalah penentuan tinggi barometrik. Ya, walaupun ini kelima-limanya itu metodenya masih jauh ya, jauh dari um, yang metode nih, yang nomor 1 tadi yang pakai sifat datar. Gitu. Terus soal yang kedua, dalam penentuan tinggi permukaan bumi banyak menggunakan metode. Nah, dua diantaranya adalah sifat datar dan satelit. Terus jelaskan kelebihan dan kekurangan metode tersebut jika digunakan untuk penentuan jaring kontrol tinggi atau JKV. Nah, itu adapun kelebihan dan kekurangan itu yang pertama sifat datar itu kelebihannya penentuan tinggi teliti ya, teliti banget. Ya kayak kalian kakak itu bisa sangat teliti ya kalau pakai sifat datar karena ecoin yang dipakai itu geoid. Nah, itu seperti kalian kakak juga kekurangannya itu memiliki waktu pengukuran yang lama dan dibutuhkan itulah tenaga kerja yang tinggi gitu untuk melakukan pengukurannya. Ya bayangkan aja kalian incang-incang dari pantai sampai ke titik tertentu gitu ya. Misalnya proyek kalian di atas gunung gitu di dataran tinggi, kalian harus ya itu tadi sifat datar dari pantai dari MSL ke dataran tinggi tersebut gitu. Terus yang kedua metode satelit. Nah kelebihannya itu penyatuan datum vertikal mudah karena bidang acuannya satu dan penentuan elevasi titik bisa lebih cepat secara cepat penentuan posisi horizontal karena ya itu tadi kayak pakai GNSS di horizontal ya. Nah kekurangannya itu elevasi titik itu masih mengacu pada ellipsoid bukan geoid. Jadi yaitu tadi yang diomongkan bulan itu bahkan di dengan ketinggian sama itu yang satu di atas gunung, yang satu di
permukaan laut gitu. Jadi ellipsoid itu emang tidak seteliti geoid gitu. Terus ya berkaitan dengan itu tinggi titik hasil pengamatan GPS itu belum teliti dan diperlukan informasi tinggi geoid yang teliti. Dan saat ini baru sampai 6 sampai 2 meter sehingga untuk mentransformasi ke tinggi otomatis itu masih itu tadi baru sampai 6 sampai 2 meter itu. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut sama tutor selanjutnya. Halo, tes tes. Suara aku masuk nggak ya? Oke. Sebelumnya izin Masuk, melanjutkan. Mbak. Oke, oke. Terima kasih konfirmasinya. Sebelumnya izin melanjutkan tadi yang nomor 3 setelah paraba. Nah, soal nomor 3 ini, jika saudara diminta untuk membuat jaring kontrol vertikal orde 2, jelaskan bagaimana tahapan pelaksanaan secara detail, termasuk persamaan dan isi matriks yang digunakan. Nah, ini tuh jawaban yang aku tulis di sini, jawaban dari asisten tahun lalu. Kalau di aku sendiri, nanti aku ada jawaban lain juga. Jadi nanti aku kasih dua pilihan, kalian mau ikut yang mana terserah gitu. Nah, ini kan di sini kalian diminta untuk membuat jaring kontrol vertikal orde 2. Jadi kalian harus melihat SNI dulu yang pertama. Kalian lihat di sini metode pengamatannya sama pengolahan datanya kayak gimana gitu berdasarkan orde 2 itu kayak gimana. Nah, nanti itu karena kadang misal soalnya diminta bukan yang orde 2. Nah, itu nanti kalian perhatikan juga di situ. Terus di situ nanti dimasukkan bagian pengukurannya. Nah, untuk tahapannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada desain jaring. Yang kedua ada optimasi. Yang ketiga ada survei lapangan. Yang keempat pengukuran. Nah, ini yang menggunakan sifat datar itu bisa didetailkan dari kayak panjang jalur atau jumlah jarak ke arah muka dan ke belakang pengukuran sifat datar antar dua TTG tidak boleh lebih dari 4 kali jarak lurus antara kedua TTG tersebut. Yang artinya sigma jarak pergi ke depan dan pulang atau ke belakang tidak boleh lebih dari 4 kali jarak lurus. Terus yang kedua, ada pengukuran setiap seksi dilakukan pergi pulang secara independen. Artinya tidak boleh double stand atau sekali berdiri sekaligus. Kemudian untuk pengukuran dalam satu seksi dianggap selesai jika selisih beda tinggi antara pengukuran pergi dan pengukuran pulang lebih kecil atau sama dengan 8 mm akar D. Terus, pengukuran ulang dalam satu seksi harus dilakukan jika selisih beda tinggi pergi dan pulang tidak memenuhi toleransi 8 mm AKD. Pengukuran ulang paling sedikit dilakukan satu kali pengukuran pergi dan satu kali pengukuran pulang. Kemudian, pengukuran ulang dianggap selesai jika selisih beda tinggi ukuran pergi dan pulang telah memenuhi toleransi 8 mm AKD. Kemudian, pengikatan titik ke titik kontrol yang memiliki order lebih tinggi, maka harus dilakukan proof datum ketiga TTG. Nah, kemudian yang kelima, tahapannya itu ada pre-adjustment, itu koreksi pengukuran sifat datar, menghilangkan kesalahan blunder dan sistematik, harus menghilangkan kesalahan penutup jarak atau kesalahan rambu. Kemudian, adjustment atau hitung perataan JKV. Nah, itu nanti kalian tuliskan persamaannya matriks X, A, L, dan V. Nah, yang ketujuh ini post adjustment atau
post adjustment JKV, itu ada uji global sama data snooping. Yang ke-8 ada penetapan kelas dan order. Nah, ini itu jawaban dari eh, tahun lalu. Kalau yang di catatanku sendiri, ini tahapannya itu ada yang pertama mempelajari spesifikasi dulu. Yang kedua ada perencanaan pengukuran. Yang ketiga merencanakan desain jaring. Yang keempat ada menyiapkan peralatan, perizinan, personil. Yang kelima survei lokasi langsung. Yang keenam ada pengukuran vertikal. Yang ketujuh mendapatkan hasil data beda tinggi atau pergi atau pulang. Nah, habisnya didapat habis pengukuran kan didapat hasil data tuh. Terus dilakukan pengolahan data. Nah, itu kan ada pre-adjustment data screening. Itu tahapannya ada pengecekan pulang pergi sama kesalahan sistematik. Nah, di sini mungkin aja ya soalnya kalian itu yang diminta ada tahapan CKGB. Kalau angkatanku kan yang diminta itu tahapan CKV. Jadi nanti kalian bisa bandingin tuh yang CKG kayak gimana, CKGB yang gimana, CKV kayak gimana. Nah, terus yang selanjutnya ada adjustment atau perataan. Nah, itu kan ada dua perataan. Ada adjustment minimal constraint, yang kedua ada adjustment full constraint. Terus di sini juga ada contoh sketsanya kalau untuk JKV itu kayak gimana, untuk JKGB itu kayak gimana. Biasanya kalau JKGB itu lebih ke ngelup gitu ya, teman-teman. Kalau JKV ini terbuka, aku bikin jaringnya yang terbuka. Nah, terus nanti kalian tuliskan tuh model matematisnya. Kayak yang ada di tugas minggu berapa ya? Minggu 4 atau minggu 5 gitu. Itu model matematis, terus contoh persamaan residunya kayak gimana. Nah, matriksnya kalian tuliskan gini aja. Singkat aja. Terus habis itu nanti habis adjustment, ada post adjustment atau data screening. Nah, itu pengecekan apakah ada kesalahan blunder atau tidak. Untuk dilakukannya itu ada dua itu cek blunder sama global test. Nah, ini kalian juga di sini aku udah bandingin antara JKGP sama JKV. Ini ada uji globalnya. Nah, nanti ini bakalan dijelasin di nomor 4 sama data snooping. Kayak gini. Terus ke-8 ada penetapan clause dan order. Kayak gitu. Jadi nanti kalian persiapkan aja yang JKGB kayak gimana, yang JKV kayak gimana. Sebenarnya prosesnya hampir sama, cuman beda kayak di model matematisnya aja. Sama bentuk sketsanya, kalian bisa bedain di situ. Oke. Nanti catatanku aku share kok teman-teman. Aman aja. Oke, silahkan dilanjut nomor 4. Dicek. Udah kelihatan belum ya layarnya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Eh Sebelumnya maaf ya kalau tiba-tiba ada suara kendaraan lewat karena dekat jalan raya Lumpuh. Oke, untuk membahas nomor 4 selanjutnya. Nah, untuk soalnya sendiri itu pengolahan data beda tinggi jaring kontrol vertikal hasil pengukuran kelas LP dilakukan dengan metode kuadrat terkecil full constraint dengan jumlah pengamatan lebihnya yaitu 8. Pada seksi AB diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, untuk pengukuran beda tinggi dari titik A ke titik B itu dilakukan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 seksi. Nah, setiap seksinya itu ada jaraknya, misal titik A ke titik bantu nomor 2 ini jaraknya 1,7 dan seterusnya. Nah, setiap seksi juga ada eh, nilai beda tingginya segini. Terus udah dihitung juga nilai simpangan baku beda tinggi setiap seksinya dalam satuan meter. Nah, di sini ditanyakan, selidiki apakah hasil hitungan beda tinggi seksi-seksi pada trayek AB memenuhi jenjang orde L2.
Nah, di sini aku mau jelasin dulu teorinya untuk mengerjakan soal nomor 4. Nah, apa sih hubungan kelas dan orde? Nah, di sini orde itu orde tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu survei dengan kelas yang telah diuji dan ditetapkan sebagai berikut. Nah, misal kelas LAA itu mendapat orde tertingginya L0 dan seterusnya. Nah, di sini kan soal nomor 4 itu pengukuran beda tinggi menggunakan kelas LB. Berarti di sini mendapatkan orde tertingginya L2. Nah, itu mendapatkan kelas L2 itu bisa diselidiki apakah memenuhi atau enggak untuk orde L2-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengecek apakah hasil ukuran masuk ke orde L2-nya, kita harus tahu dulu nilai C-nya. Untuk teman-teman, besok kan close book ya, jadi boleh dihafal untuk nilai C-nya. Untuk L2 sendiri itu kan nilai C-nya 8. Nah, eh, kemudian, nah ini kan ada rumus C akar D itu dalam kilometer ya, jangan lupa. Kemudian eh, untuk standar kesalahan maksimum atau itu sama aja dengan toleransi hasil pengukuran. Kayak misal kelas pengukuran menggunakan LB itu kan maksimal mendapat order tertingginya L2. Nah, toleransinya untuk simpangan simpangan baku atau standar kesalahan hasil perataan jaring terkendala minimum dan penuhnya itu sama-sama 8 akar D. Nah, D-nya di sini itu jangan lupa dalam kilometer, itu panjang jalur pengukurannya dari titik A sampai titik B. Kemudian, eh, mau jelasin juga terkait minimum constraint sama full constraint. Nah, untuk minimum constraint, teman-teman masih udah tahu itu merupakan eh, perataan untuk menentukan kelas. Kemudian untuk full constraint sendiri untuk menentukan order. Nah, di JKV sendiri, ini kan minimal constraint itu kan perataan dengan jumlah unsur yang diketahui sebanyak kekurangan ranknya atau rank definisi. Nah, untuk KKV sendiri, untuk jaring vertikalnya, itu ranknya 1 atau titik yang diketahui sebagai titik yang sudah didefinisiin itu minimal 1. Nah, untuk full constraint sendiri, itu perataan dengan unsur yang diketahui lebih dari kekurangan ranknya atau nilai lebih dari 1 lah intinya. Nah, kemudian dari hasil perataan jaring itu bisa dievaluasi untuk menetapkan eh, kelas dan ordenya. Nah, untuk perataan jaring sendiri nanti kan dapat diketahui nilai matriks parameter, matriks residu, matriks besaran pengamatan estimasi, matriks varian kovarian untuk parameter residu dan pengamatan. Nah, di sini nanti dilakukan tes terhadap varian pengamatan dengan uji Fisher yang selang kepercayaan itu sebesar 95%. Nah, di sini kan diketahui matriks varian kovarian parameternya. Nah, itu merupakan, nah di dalamnya matriks varian kovarian itu ada simpangan baku hasil parameternya. Kemudian kalau matriks varian kovarian itu di dalamnya ada simpangan baku setiap data pengukuran atau data pengamatannya. Nah, kalau di tabel itu kan itu data pengukuran. Nah, di situ juga ada simpangan bagus setiap data pengukuran beda tingginya. Nah, berarti itu ada di dalam matriks varian kovarian pengamatan. Nah, untuk full constraint juga sama, teorinya sama kayak minimum constraint. Nah, uji atau tes terhadap varian ini menggunakan selang kepercayaan 95% atau 0,9. Nah, ini bisa eh, digunakan tabel biasanya kalau Bu Leni itu di soal udah diketahui tabelnya, udah dikasih tahu gitu tabelnya di halaman terakhir biasanya. Itu ada tabel Fisher-nya. Kemudian untuk menjawabnya, nah di sini kan diketahui itu pakai perataan full full constraint ya.
Terus kelas LB bisa nyampe order tertingginya itu L2 dengan C-nya sebesar 8. Nah, tadi kan juga udah diketahui pengamatan lebihnya atau degree of freedom-nya V1, V2-nya itu 8. Nah, di sini setiap seksi pengukuran kan ada jaraknya. Nah, ini jumlahnya jarak dari titik A ke titik B itu 11,76 kilometer. Jangan lupa dalam kilometer ya, teman-teman. Kemudian ditanyakan eh, beda tinggi setiap seksi itu memenuhi orde di L2 atau enggak gitu. Nah, untuk pertama-tama untuk eh, menjawabnya itu ngitung nilai R pada masing-masing beda tinggi atau nilai R-nya. Tadi kan di tabel udah ada L-nya, tabel nilai C untuk menghitung R-nya. Nah, kalau misal nanti di soal enggak orde L, LC nanti orde L2 atau misal itu L0, L1 dan seterusnya itu mungkin lebih dilihat lagi di tabelnya dihafalin lagi itu masuk di orde berapa. Soalnya kalau setiap orde itu kan C-nya beda-beda. Nah, di sini untuk nomor 4 ini kan orde L2 itu C-nya 8. Berarti nanti langsung dimasukin aja nilai R-nya sama dengan 8 akar D. Nah, di sini D-nya kan 11,76. Dimasukin aja nanti hasilnya 27,4343. Nah, ini dalam satuan milimeter. Nah, di sini sebelum lanjut, nah ini kan nilai R-nya itu dalam satuan milimeter. Nah, di soal itu kan baru sampai nilai simpangan baku beda tingginya dalam satuan meter. Nah, terus teman-teman jangan lupa untuk ngubah simpangan baku beda tinggi setiap seksinya dalam satuan milimeter. Kemudian untuk yang kedua, itu ngitung toleransi kesalahan tinggi berdasarkan simpangan baku ukuran sesuai SNI, yaitu beda nilai simpangan yaitu simpangan baku beda tinggi dalam satuan milimeter itu kurang dari nilai R. Dan nilai R-nya kan udah dihitung nih 27,4343. Nah, di tabel juga udah diketahui simpangan baku dalam satuan milimeternya. Nah, di sini tinggal dimasukin aja eh, nilai simpangan baku setiap seksi pengukurannya. Untuk eh, seksi A ke titik 2 itu kan 2,68 milimeter. Nah, itu dicek apakah kurang dari 27,4343 milimeter. Nah, kalau kurang dari 4343 milimeter berarti memenuhi orde L2 dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa setiap seksi pengukuran itu nilai simpangan baku beda tingginya udah kurang dari nilai R. Berarti eh, setiap seksinya itu udah memenuhi orde E2. Kemudian dilakukan uji varians pengamatan dengan tingkat signifikasinya 0,05. Rumusnya itu pakai rumus seperti ini ya, teman-teman. Di mana ini tuh varian a priori. Nah, varian a priori itu adalah nilai nilai R tadi yang udah dihitung. Terus yang ini tuh varian pengukuran pada setiap seksinya. Kemudian di sini tinggal dihitung aja menggunakan rumus ini dimasuk dimasukin. Nah, ini kan di atas sudah dihitung juga nilai dalam milimeternya simpangan baku. Nah, tinggal dikuadratkan aja simpangan bakunya. Jadi ini kan merupakan varian. Jadi varian pengukuran per varian a priori atau nilai R-nya. Dimasukin aja dari tabel eh, 7,1289 per 27,4343 itu kan hasilnya 0,2599. Jadi di seksi pengukuran titik A ke titik 2 itu udah kurang dari 3,44 dan itu
hasil ujinya itu diterima. Nah, dan seterusnya sampai seksi pengukuran beda tinggi titik 6 ke titik B. Nah, di sini bisa dilihat bahwa seksi pengukuran untuk titik A ke titik 2, 2 ke titik 3, enggak, maaf, titik A ke titik 2, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 6 ke B itu diterima, sedangkan titik 2 ke 3 dan 5 ke 6 itu tidak diterima. Nah, sebelumnya eh, ini kan ada nilai 3,44. Nah, nilai 3,44 itu didapat dari tabel Fisher-nya. Nah, ini kan rumusnya F alfa, V1, V2. Nah, alfanya itu kan pakai 0,05, terus V atau degree of freedom-nya kan ada pakainya 8. Jadi V1 sama V2-nya ada itu 8. Nah, di sini bisa dilihat di tabel untuk V1 dan V2-nya itu 8, maka nilai F-nya itu 3,44 gitu teman-teman. Jadi untuk uji variannya seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa untuk toleransi kesalahan tinggi berdasarkan simpangan baku ukuran sesuai dengan SNI, masing-masing hasil pengamatan telah memenuhi toleransi untuk orde L2. Kemudian untuk uji varian pengamatan dengan tingkat signifikasinya 0,05, maka untuk ukuran eh, beda tinggi titik A ke titik 2, kemudian titik 3 ke titik 4, 4 ke 5, dan 6 ke B itu diterima, sedangkan titik 2 ke 3 dan 5 ke 6 itu tidak diterima. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman besok jangan lupa untuk bawa kalkulator ya. Untuk tabel mestinya udah disediakan di soal sama Bu Leni. Mungkin itu atau teman-teman ada pertanyaan dulu ya. Atau masih bingung atau perlu diulang. Oke teman-teman mungkin lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 5. Kalau dari tadi itu udah bahas tentang JKV, sekarang kita masuk ke JKGB. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini, yang A jelaskan tahap pengolahan datanya jaring kontrol gaya berat. Nah, berarti pengolahan ini tuh yang ditanya itu tahap pengolahan data ya. Nah, jawabannya sebenarnya hampir mirip dengan JKV. Kalau untuk pengolahan, ini sama kayak yang di tugas minggu 5. Kalau di pengolahan itu intinya kan kita udah dapat datanya tuh. Berarti nanti ada dari data yang udah ada dilakukan kontrol kualitas. Selanjutnya nanti ada koreksi. Kalau jika GB berarti nanti ada koreksi drift, koreksi pasang surut. Kemudian nanti dilakukan hitung perataan untuk mendapatkan klasifikasi kelas dan klasifikasi order. Mungkin secara umumnya seperti itu. Jadi bedanya jika GB dan JKV ada di koreksinya. Kalau JKV itu ortometrik, kalau jika GB itu yang koreksi drift. Nah, eh, untuk lebih detailnya mungkin kita bahas dulu tentang JKGB. Yang pertama itu untuk kalau ditanya pengolahan, kalian bisa langsung jawab pengolahannya. Tapi kalau misalkan ditanya tentang dari awal, misalkan peralatan atau metode pengukuran, bisa cek di SNI. Itu peralatannya dibagi jadi 4 orde.
ada orde 0 sampai orde 3. Yang orde 0 itu yang alatnya itu pakai benda jatuh bebas dan pendulum. Sedangkan kalau yang 1 sampai 3 itu pakai spring gravimeter dan pendulum. Terus selanjutnya, setelah kita menyiapkan peralatan, pasti dilakukan survei pendahuluan. Nah, prosedurnya ada di bawah ini. Kalian mungkin bisa baca aja. Ini hal yang nggak perlu dihafal juga. Nah, selanjutnya, kalau udah survei kan pasti melakukan pengukuran ya. Persyaratannya ada 4. Ada yang pertama, pengukuran harus didahului dengan kalibrasi peralatan. Selanjutnya, ordenya itu harus diikatkan ke yang lebih tinggi. Jadi semua orde pasti, semua jaring, jika G, jika H, jika V itu pasti diikatkannya ke orde yang lebih tinggi. Terus selanjutnya, jika pengukuran tidak berdasarkan ketentuan orde, maka kelasnya ditentukan pada waktu pemrosesan. Dan yang terakhir ada pengukuran gaya berat dilakukan dengan cara gitaran. Jadi gitaran itu maksudnya kayak loop gitu. Nah, untuk pengolahannya secara detail seperti ini. Nanti ada data gravimeter, dilakukan konversi ke mgal satuannya, dilakukan koleksi pasut, koreksi drift. Nah, akan mendapatkan medan gaya berat observasi di topografi. Nah, di sini juga ada data GPS, dilakukan pengolahan medan gaya berat teoritis di spheroid, ada koreksi-koreksi, free air, koreksi Boger. Nanti akan mendapatkan gaya berat teoritis di topografi. Nah, keduanya itu didapatkan ya dari dua data ini didapatkan anomali medan gaya berat. Nanti ini tuh digunakan untuk koreksi medan, kemudian ada diperoleh anomali Boger lengkap di topografi dan bisa dilakukan pemodelan gaya berat. Nah, untuk perhitungan ya itu tadi pasti menggunakan hitung perataan kuadrat terkecil. Itu sama untuk perhitungannya. Hmm, baik. Oke. Untuk perhitungannya itu yang dijelaskan sama Mbak Asna tadi itu, yang di perbandingan tabel. Jadi kalian juga pernah kan menghitung di tugas M4 sama M5 itu kan JKV sama JKGB. Nah sebenarnya itu konsepnya sama. Eh, yang bisa kalian hitung dari modelnya, mungkin menurutku yang keluar ya soalnya sama kayak yang dijelaskan sama Mbak Novia tadi yang nomor 4, atau yang di tugas kalian yang M4 sama M5 yang ada pembuatan model matematis, kemudian disuruh nyari matriks-matriksnya sama tahap pengolahannya. Soalnya emang itu yang paling penting. Dan untuk JKGB itu tadi udah dijelaskan sama Mbak Hasna. Misalnya jaringnya seperti ini, nanti model matrisnya kayak gini. Terus matriks-matriksnya juga kayak gini. Nah, gitu. Itu kan jadi kan kalau misalnya udah dihitung perataan nanti dilakukan post adjustment. Post adjustment itu kan untuk mengecek kesalahannya kan. Ada dua, ada uji global sama cek blundernya itu tadi. Kalau jika GB itu uji globalnya itu sama kayak JKV pakai rumus yang kayak gini. Dan kalau misal dia uji globalnya tidak diterima, dilakukan data snooping kayak gitu. Jadi sebenarnya mirip sih sama JKV. Nah, selanjutnya itu untuk metode pemrosesan secara manual atau kayak perhitungan pakai hitung perataan manual. Tapi eh, misalkan kayak berat itu menggunakan metode hitung perataan yang menggunakan software, itu yang pertama urutannya
reformat data. Jadi nanti format data hasil ukuran gaya berat itu diubah ke data yang bisa diolah menggunakan softwarenya itu. Kemudian yang kedua, hitung empirik koreksi password. Nah, pasti harus ada koreksinya. Ketelitiannya adalah kurang dari 5 mikrogal. Selanjutnya, nomor 3 ada menentukan koreksi apungan. Nah, koreksi apungan itu dilakukan karena adanya perbedaan pembacaan gaya berat di stasiun yang sama pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada hitung nilai gaya berat dan metode perataan kode terkecil. Kalau ini karena pakai software pasti dia langsung auto perhitungan. Dia nggak perlu bikin-bikin matriks gitu. Tapi yang perlu diingat ini penetapan kelas itu menggunakan hitung perataan kode terkecil dengan minimal constraint atau terkendala minimal. Kalau yang order itu yang full constraint. Selanjutnya setelah kita hitung perataan nanti ada identifikasi hasil pengamatan. Jadi kita identifikasinya dengan menggunakan uji global dan data snooping. Sudah dilakukan analisis statistik untuk menunjukkan kualitas pengamatan. Nah, ini ada tabelnya untuk tingkat ketelitiannya dari order 0 sampai 3 dan juga kelas A0, A, B, C. Nah, gitu. Tapi yang aku jelasin tadi secara umum sebenarnya eh, apa? Secara umum untuk pengolahan JKGB ya yang pertama itu persiapan datanya, kemudian nanti ada koreksi apung, koreksi pasang surut. Setelah dikoreksi nanti dihitung perataan, nanti bisa dapat order sama kelas, kemudian nanti dilakukan uji global dan data snooping, terus nanti dianalisis. Seperti itu. Nah, yang B, mengapa sih perlu dilakukan koreksi password dan koreksi drift? Nah, yang pertama, koreksi password itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gravitasi benda di luar angkasa yang berubah-ubah di waktu pengukuran berbeda, ya kan? Karena memang gravitasi, karena kan benda luar angkasa kan selalu bergerak dan memengaruhi gravitasi yang ada di bumi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan koreksi password untuk mendapatkan gaya beratnya itu. Selanjutnya ada koreksi drift itu dilakukan karena adanya perbedaan pembacaan gaya berat di stasiun yang sama pada waktu yang berbeda. Karena akibat guncangan pada pegas dengan faktor keterbatasan alat gravimeter. Ya, karena memang alat gravimeter itu adalah alat yang sangat sensitif, sehingga perlu dilakukan koreksi drift. Terus, kapan dilakukannya? Jadi dilakukannya itu sebelum melakukan HKT untuk nilai gaya berat atau saat tahap pre-adjustment data screening. Seperti itu. Nah, yang soal yang kami bahas ini dari 1 sampai 5 itu sebenarnya adalah soal tahun 2022 atau soal yang dikasih ke angkatan 19 berarti ya. Sedangkan untuk soal yang 2020 untuk angkatan 2020 itu karena dikumpulkan dan jawabannya juga udah dikumpulkan, jadi kami tuh tidak mendapatkan soal tahun lalu. Nah, akhirnya kita membahas yang materi yang di 2022. Tapi saran dari aku, kalian tetap mempelajari materi-materi yang dikasihkan ke Bu Leni dari PPT-nya Bu Leni, sama catatan-catatan kalian di kelas, karena mungkin aja dari kami masih ada yang kurang atau belum bisa mengcover semuanya. Dan em, yaitu secara umum mungkin lebih ke mempelajari JKG sama JKGB. Jadi mungkin lebih difokuskan aja kalian untuk belajar hitung perataannya seperti apa, matriks-matriksnya nanti susunannya seperti apa, terus kalian belajar soal-soal atau tugas-tugas kalian dari semester dari minggu 1 sampai 5 sama hitung perataan dan urut-urutan tahap pengolahan datanya seperti itu. Mungkin dari Mbak Hasna ada tambahan atau dari Mbak Novia atau Mas Praba. Oke, teman-teman, Itu aku izin udah menambahkan Hasna. sedikit. Eh, jadi dulu tuh kalau kami itu ada kuis JKG.
Nah, kemarin kebetulan aku tadi tanya sama salah satu anak 21 tuh bilangnya kalian nggak ada kuis ya. Nah, nanti jadi kami mau share soal kuis yang dulu kami dapatkan. Nah, nanti kalian bisa kerjakan itu jadi kayak referensi soal lain gitu. Gitu aja sih. Nanti kami share sama recordnya ini sekalian ya. Novia mau nambahin? Oh, jadi kan nomor 4 itu kan lebih ke hitungan ya. Nah, itu kan juga di soal kalau misal tabel kayak C tadi itu setiap orde gitu kan nggak dilampirin di soal. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dihafalin. Terus kalau rumus-rumus mungkin eh, rumus-rumus kayak misal sebenarnya mungkin nggak terlalu jauh sih kalau buat ujian itu kayak misal ngitung matriks gitu-gitu kayaknya enggak. Di soalnya kan kita pakainya kalkulator bukan pakai Excel. Nah, mungkin lebih ke hitungan sederhana sih kalau dari kataku mungkin ya. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar yang lain juga boleh. Kalau misal nggak bisa dihafal ya cukup dipahami aja, jangan terlalu dipaksa untuk dihafalkan. Terus jangan lupa untuk bawa kalkulator ya teman-teman. Udah sih itu dari aku. Mungkin Praba ada nggak tambahan? Tadi kayaknya ada yang nanya di Google Form ya. Ada yang tanya tipikal soal Bu Leni itu kayak gimana? Bu Leni itu selalu memberi soal. Kalau pengamatanku ya, soalnya kemarin tuh aku juga belajar dari soal tahun lalu tuh banyak yang keluar. Tapi emang nggak semua. Paling 2 sampai 3 soal tuh keluar dan yang lainnya tuh soal-soal yang soalnya itu yang pernah dijelaskan Bu Leni di kelas kayak gitu. Jadi misal minggu 1 Bu Leni menjelaskan apa, minggu 2 menjelaskan apa. Nah itu kalian pelajari setiap minggunya karena pasti salah satu dari itu tuh bakal keluar gitu. Ya, seperti itu yang dijelaskan Mbak Hasna, betul. Ya, pokoknya itu yang aku bilang tadi juga, yang kalian tuh mungkin fokusnya yang pertama SNI, tapi gak usah dihafalin, dibaca aja kira-kira intinya seperti apa. Kan materinya awal kan SNI, terus nanti tahap pengolahan, terus ada post adjustment, pre adjustment, ada adjustment data screening, terus nanti ada tahap pengolahan dan penghitungannya HKT. Nah, itu semuanya dipelajari aja. Udah dari aku dan Hasna. Dari Proba juga udah. Novia, gimana? Oh ya, bentar mungkin ada materi IHRF, IGRF ya teman-teman bisa dibaca lagi. Siapa tahu itu keluar karena di soal 2022 kan itu nggak ada IHRF, IGRF ya teman-teman boleh dibaca lagi. Siapa tahu keluar di besok ujian ya. Gitu. Udah. Oke, terima kasih Novia, Praba, dan Hasna. Apakah dari teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita lagi bisa langsung jawab daripada nanti ngechat balesnya lama. Tak hitung sampai 3. Kalau nggak dijawab berarti kita anggap udah selesai ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, dari kami cukup sekian. Semoga malam ini bermanfaat dan selamat belajar JKG. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik semaksimal mungkin. Amin. Sekian dari kami berempat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin.